warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat dosen serta guru pamong penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Diah Permanasari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021, Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan hari ini, Rabu 18 Agustus tahun 2021 akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja yang dilaksanakan secara daring di SMA Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Pada uji kinerja hari ini, saya akan menyampaikan materi stokiometri tentang rumus empiris, rumus molekul, dan persen komposisi. Mohon masukan serta koreksinya dari dosen dan guru pamong penguji. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya yang sudah bergabung untuk pertemuan kali ini. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, sehat-sehat semuanya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, bisa dipimpin berdoa. Raka, coba dipimpin berdoa sebelum pembelajaran kita mulai. Sebelum pembelajaran mulai, mari kita baca doa bersama. Baca doa mulai. Terima kasih Raka yang sudah memimpin berdoa ya. Jadi untuk pertemuan kita kali ini ya, kita akan belajar tentang rumus empiris dan rumus molekul ya. Sebelum pembelajaran dimulai, bisa diisi link Google Form-nya ya. Tadi sudah saya share. Silakan diisi nanti ya di grup WhatsApp. Untuk link Google Form-nya, silakan diisi untuk bukti kehadirannya ya. Untuk selanjutnya biar lebih semangat ya, kita nyanyi dulu biar lebih semangat ya. Semuanya bisa di on kamera, on mic-nya juga ya. Kita nyanyi bareng-bareng. Ya, kita nyanyi bareng-bareng lagu 17 Agustus. Yuk, 1, 2, 3, yuk. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka kita dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Saya share screen dulu. Baiklah, jadi untuk pembelajaran kita kali ini ya, kita akan mempelajari tentang rumus empiris, rumus molekul, dan persen komposisi. Ya. Nah, kira-kira ini gambar apa di sini? Gambar apa ini? Kelihatan? Bukan. Gambar gula.
Yang satunya lagi gambar apa? Cuka. Cuka. Ada yang tahu kira-kira rumus Cuka. dari gula? Oh, Ada yang tahu rumus dari gula? Iya, rumus gula itu C6H12O6. Ya, untuk rumus senyawa ya, rumus senyawa dari gula. Untuk rumus senyawa cuka, ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak rumus cuka? CH3COOH ya. Jadi untuk rumus cuka itu adalah CH3COOH ya. Nah, kira-kira perbedaan dan persamaannya apa ya? Kira-kira. Raka, coba persamaannya apa dari kedua rumus senyawa antara gula dan cuka tadi? Raka, coba persamaannya apa, Raka? Persamaannya tersusun dari unsur yang sama C, H, dan O. Iya, benar ya, Raka ya. Jadi untuk persamaannya itu adalah tersusun dari atom ya, atom unsur yang sama yaitu C, H, dan O ya. Untuk perbedaannya, Juhria coba. Perbedaannya jumlah atom atau unsur unsurnya. Iya ya, jadi untuk perbedaannya dari kedua rumus senyawa ini, yang pertama tadi benar ya, persamaannya Raka tadi menjawab terdiri dari unsur yang sama yaitu unsur C, H, dan O. Kemudian untuk perbedaannya itu adalah tadi sudah dijawab oleh Juria. Untuk perbedaannya yaitu jumlah unsur penyusunnya ya. Jadi jumlah unsur penyusunnya itu berbeda ya. Jadi untuk C di rumus senyawa gula dan C yang ada pada rumus senyawanya cuka itu jumlahnya berbeda ya. Nah, berikutnya silahkan kalian masuk ya untuk pretest ya, untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Kalian bisa masuk ke Kahoot ya. Baiklah, kita lanjutkan lagi ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini ya, tujuan pembelajarannya itu yang pertama yaitu melalui penggunaan model pembelajaran PBL ya dan pendekatan saintifik, itu kalian nanti dapat menganalisis hubungan antara rumus empiris dengan rumus molekul ya. Kemudian melalui penggunaan model pembelajaran PBL dan pendekatan saintifik nanti kalian dapat menganalisis banyaknya persen komposisi dalam senyawa dengan benar ya. Kemudian yang ketiga itu nanti kalian melalui penggunaan model pembelajaran PBL dan pendekatan saintifik nanti kalian dapat mempresentasikan hasil penyelesaian masalah berdasarkan pengumpulan data yang diperoleh berkaitan dengan rumus empiris, rumus molekul, dan persen komposisi masing-masing unsur dalam senyawa ya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita sebagai motivasi untuk kalian. Jadi bahwasanya ketika kalian mempelajari stokiometri tentang rumus empiris, rumus molekul, dan persen komposisi itu ada tujuannya dan ada manfaatnya ya, yang nantinya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Berikutnya ini adalah untuk peta konsepnya ya. Jadi peta konsepnya ini kemarin kita sudah mempelajari tentang perhitungan massa ya. Berikutnya kita untuk peta konsep yang sekarang ini adalah tentang penentuan rumus kimia ya. Jadi
rumus empiris, rumus molekul, dan persen komposisi ya. Di mana dalam peta konsep ini masih saling berhubungan ya. Nah, ini untuk identifikasi masalah ya. Jadi untuk identifikasi masalah yang pertama itu ya. Di sini ada rumus struktur ya. Ada rumus struktur. Ada rumus struktur. Kira-kira ini rumus struktur apa ya? Jika diketahui ya di sini ada C ya, itu untuk simbol yang abu-abu yang besar ya. Abu-abu yang besar ini adalah untuk unsur C. Kemudian ada lambang untuk yang H itu yang abu-abu kecil. Kemudian untuk yang merah itu adalah lambang dari unsur atom oksigen ya. Jadi dari rumus struktur ini ya, ini adalah sebenarnya adalah rumus dari vitamin C ya, vitamin C atau asam askorbat ya. Jadi dari identifikasi masalah ya, dari gambar yang saya sajikan ini, jika dihubungkan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini tadi, kira-kira rumusan masalahnya apa ya? Coba Gun-Gun coba rumusan masalah yang pertama apa Gun-Gun coba kalau berdasarkan identifikasi masalah di sini coba. Berapa kadar persen komposisi masing-masing unsur penyesuaiannya? Oh iya, jadi bisa ya. Jadi untuk identifikasi masalah yang pertama itu rumusan masalah yang diutarakan Gun-Gun itu bisa untuk menentukan persen komposisi unsur penyusunnya ya. Kemudian berikutnya Elia coba kira-kira identifikasi masalah di sini kalau dirumuskan apa coba Elia? Apa rumus molekul dan rumus empiris itu? Apa rumus molekul dan rumus empirisnya ya dari rumus struktur ini ya. Jadi identifikasi masalah berikutnya ya dari Gun-Gun dan Elia itu sudah benar ya kalau berdasarkan identifikasi di sini ya permasalahan yang saya sajikan kemudian dihubungkan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kira-kira masih ada tidak coba Nay, masih ada tidak rumusan masalahnya? Apa perbedaan dari rumus molekul dan rumus empirik? Iya, benar ya. Jadi rumusan masalah yang sudah teman-teman kalian utarakan tadi, yang sudah dipaparkan itu udah benar ya rumusan masalahnya itu. Yang pertama itu apakah rumus molekul dan rumus empiris ya dari rumus struktur di atas ya. Berikutnya itu apakah perbedaan dari rumus molekul dan rumus empiris ya? Perbedaannya apa ya? Jadi ini rumusan masalahnya. Kemudian tadi berapa kadar persen komposisi masing-masing unsur penyusunnya ya. Jadi dari permasalahan yang disajikan ini kalian sudah bisa ya merumuskan masalahnya ini berdasarkan tujuan-tujuan yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi nanti kalian diharapkan bisa mencari solusi jawaban ya dari rumusan masalah ini ya. Berikutnya ini untuk videonya. Sebentar saya stop dulu. Untuk mendapatkan molekul dari zat ini, susun ulang semua atom Silakan hingga tidak perhatikan terdapat atom yang videonya. tersisa, namun bentuknya harus sama. Ada banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama, sebuah atom C berikatan dengan dua atom H, CH2. Kemungkinan kedua, dua atom C berikatan dengan 4 atom H, C2H4. Kemungkinan ketiga, 3 atom C berikatan dengan 6 atom H, C3H6. Kemungkinan keempat, 4 atom C berikatan dengan 8 atom H, C4H8. Kemungkinan kelima, 6 atom C berikatan dengan 12 atom H,
C6H12. Kemungkinan keenam, 12 atom C berikatan dengan 24 atom H, C12H24. Dari semua kemungkinan ini, perbandingan antara atom C dan H dalam CH2 adalah yang paling sederhana, yaitu 1:2. Sehingga CH2 merupakan rumus empiris. Molekul yang lain, C2H4, C3H6, C4H8, C6H12, dan C12H24 dikenal sebagai rumus molekul. Ya, ini untuk videonya ya. Jadi dari video pembelajaran yang saya tampilkan ini nanti saya harapkan kalian bisa membuat ya kartu game yang nanti bisa saling ditukarkan dengan temannya ya, saling bertanya jawab ya. Jadi berdasarkan contoh dari video yang sudah disajikan ini ya. Nah, berikutnya ya, saya bagi kelompoknya ya. Jadi di sini tadi ada 12, itu bisa 3 kelompok ya, 3 kelompok. Itu kelompoknya tadi sudah saya share di grup. Ya, berikutnya untuk LKPD-nya itu juga sudah saya share di grup ya. Untuk LKPD-nya nanti bisa kalian langsung kerjakan ya, langsung diisi, bisa diskusi bersama kelompoknya ya. Untuk LKPD-nya ya. Jadi LKPD-nya itu berisi tentang tabel ya, tabel beberapa permasalahan yang sudah kalian rumuskan tadi. Silakan dijawab ya. Kemudian untuk modul itu sudah ada di LKPD-nya juga ya. Nanti bisa dibaca. Kemudian untuk literasinya itu, literasinya untuk kalian jadikan acuan ya, itu bisa pakai beberapa link ini ya. Selain tadi ada modul, ada buku teks, itu bisa kalian gunakan beberapa link ini sebagai sumber literasinya. Ya. Kemudian video YouTube juga boleh ya. Ini sudah ada linknya juga ya. Silakan nanti kalian baca sumber-sumber literasinya tadi ya. Ya, silahkan kalian bisa saling berdiskusi di kelompoknya ya. Gabung dengan temannya untuk diskusi kelompok itu bisa melalui grup WhatsApp-nya tadi ya. Ya, untuk pengisian LKPD-nya ya. Yang pertama itu ada identifikasi masalah ya. Ya. Jadi yang pertama itu untuk pengisian LKPD silahkan diisi, bisa langsung di situ ya. Nanti silahkan dikumpulkan kalau sudah selesai ya. Jadi identifikasi masalah, kemudian jawaban sementaranya apa ya. Ya, tadi dari sumber-sumber literasi kalian bisa mengumpulkan datanya yang kemudian diolah ya. Untuk data kuantitatifnya itu mencari persen komposisi ya. Tadi sesuai rumusan masalah yang sudah disampaikan oleh Gun-Gun tadi ya. Berikutnya itu adalah nanti adalah kesimpulannya. Ya, berikutnya untuk hasil diskusinya ya, hasil diskusinya nanti bisa
bisa dipresentasikan ya untuk perwakilannya nanti dari masing-masing kelompok. Silmi kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya, silakan dibaca coba Silmi hasil diskusi dari kelompok kalian tadi. Dari diskusi kelompok 1 yaitu nama senyawa untuk rumus struktur tersebut adalah asam askorbat vitamin C. Rumus molekul dari asam askorbat C6H8O6. Rumus empiris dari asam askorbat C3H4O3. Ya. Berikutnya ini. Rumus molekul dari suatu senyawa menunjukkan jumlah atom sebenarnya dari masing-masing unsur dalam satu molekul senyawa tersebut. Rumus empiris dari suatu senyawa menunjukkan jumlah atom relatif dari masing-masing unsur dalam molekul senyawa tersebut dengan rasio. Ya. Nah, ini berikutnya. Kadar masing-masing atom penyusun dalam asam askorbat adalah persen C sama dengan 40,91%, persen H sama dengan 4,55%, persen O sama dengan 54,54%. Hasil dari teoritis sama dengan hasil dari perhitungan kalkulator kimia. Ya, jadi ini untuk pengumpulan data ya, hasil diskusi dari kelompoknya Silmi ya. Terima kasih Silmi yang sudah memaparkan hasil diskusinya ya. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya dulu. Kalau tidak, bisa kita lanjutkan coba untuk yang game kartunya yang sudah kalian bikin tadi. Kartunya yang sudah bikin tadi, coba dari kelompoknya siapa tadi, coba ditunjukkan kartunya mana. Kartunya mana coba? Kartunya mana tadi? Yang rumus molekul, rumus empiris, coba ditunjukkan dulu. Sudah ya? Baiklah, siapa yang mau terlebih dahulu? Coba Salwa, coba. Nah, itu jawabannya yang mana coba? Jawabannya C3H7. C3H7 ya, benar ya. Silmi coba. Yang bawa kartu siapa tadi yang bikin kartunya? Fatima coba. Fatima. Rumus molekul C5H10 yang mana rumus empirisnya? Ya, yang mana? CH2. Iya, ya. Berikutnya. Satu lagi. Satu lagi. Ibu satu lagi. Ya, coba Fatima. C4H8O2 yang mana rumus empirisnya? Yang mana? C2H4O. 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 Bener nggak? Bener nggak, Fatima? Jawaban dari teman kamu? Iya, Ibu benar. Oh iya. Berikutnya satu lagi kelompoknya Silmi. Ya, coba. Ya. Rumus molekulnya C8H18. Mana rumus empirisnya? Yang mana? Ayo, yang mana coba? Yang mana? Siapa yang mau menjawab? Ikrimah mau menjawab?
Juria mau menjawab tidak pertanyaan dari C4H9 Ibu. C4H9, ya benar ya. Satu lagi punya Silmi. Satu lagi. Benar ya, Ikrimah ya. Rumus molekulnya C6H12O2. Mana rumus empirisnya? Yang mana rumus empirisnya? Yang Yuk. mana? 3H. Yang mana? C3H6O. C3H6. Oh iya benar ya, Nenda. Ya, terima kasih ya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Tadi ada kelompoknya Silmi ya. Kemudian ada kelompoknya Fatimah. Terus kelompoknya siapa lagi tadi? Salwa ya. Terima kasih yang sudah mempresentasikan game kartunya. Jadi kalian masih bisa tetap saling berinteraksi ya, meskipun dalam pembelajaran daring ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Dari hasil diskusi yang sudah dipaparkan tadi dari perwakilan kelompok masing-masing tadi, ada yang mau ditanyakan tidak? Untuk kartu gamenya juga kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Ya. Jadi tadi dari identifikasi masalah, kemudian tadi dari video yang disajikan tadi ya, itu bisa menjadi salah satu rumusan masalah ya yang bisa kalian cari solusinya seperti apa ya. Ternyata kalian sudah bisa ya untuk menyimpulkan dan membuat game kartunya tadi ya. Ya, untuk lebih jelasnya lagi ya, kalau tidak ada yang ditanyakan untuk presentasi dari masing-masing kelompok tadi, kita untuk penguatan konsepnya ini bisa saya jelaskan kembali ya. Jadi di dalam rumus kimia itu ada rumus molekul dan rumus empiris ya. Jadi di sini ada rumus molekulnya itu ada C2H2 C6H6 ya. Di sini kalau rumus molekulnya seperti ini, ternyata rumus empirisnya itu adalah CH ya. Kemudian ini juga ada rumus molekulnya C6H12O6. Kemudian ada CH3COOH ya. Tadi di kegiatan apersepsi itu sudah kita paparkan ya untuk rumus molekul dari senyawa gula dan senyawa cuka. Itu ternyata rumus empirisnya itu adalah CH2O ya. Ternyata rumus empirisnya itu adalah CH2O ya. Nah, kira-kira untuk penjelasannya bagaimana? Tadi sudah benar dipaparkan oleh Silmi ya berdasarkan hasil diskusinya tadi, yaitu bahwa rumus empiris itu adalah rumus yang menunjukkan perbandingan paling sederhana ya jumlah atom-atom dalam satu molekul ya. Jadi kalau untuk rumus empiris itu adalah rumus yang sederhananya, rumus yang menunjukkan perbandingan paling sederhana ya dari jumlah atomnya. Kemudian untuk rumus molekul itu adalah rumus kimia yang menunjukkan keseluruhan jumlah atom-atom penyusun molekul unsur atau senyawa ya. Nah, ini berikutnya ada senyawa etena ya. Itu ada C2H4 ya. Di sini perbandingan C dan H-nya itu adalah 2:4 ya. Perbandingannya itu adalah 2:4. Kalau dikecilkan berapa perbandingannya? 2:4 itu kalau disederhanakan jadi berapa? Jadi berapa? Faiz coba. Faiz, untuk perbandingan 2:4, itu perbandingannya berapa? Faiz?
Ya, Bu. Berapa perbandingannya kalau disederhanakan? 2:4? 1:2. Perbandingannya menjadi 1:2 ya. Jadi Ya. untuk senyawa etena itu tadi perbandingan awalnya itu C-nya 2, H-nya 4. Kalau disederhanakan itu ternyata perbandingannya menjadi C-nya 1, H-nya 2. Itu rumus empirisnya menjadi CH2 ya. Berikutnya ada senyawa pentena, itu rumus molekulnya ya, rumus senyawanya itu ada CH5H C5H10 ya. Jadi perbandingannya itu C-nya 5, H-nya 10. Kalau disederhanakan itu juga sama. Ternyata perbandingannya juga 1:2 ya. Jadi CH2 ya. Jadi untuk senyawa etena dan senyawa pentena itu ternyata memiliki rumus empiris yang sama ya. Jadi meskipun rumus molekulnya berbeda, itu ternyata rumus empirisnya itu bisa sama ya untuk kedua contoh senyawa di atas ya, C2H4 dan C5H10 itu ternyata rumus empirisnya adalah CH2. Jadi untuk rumus empiris itu tidak bisa digunakan untuk menunjukkan rumus molekulnya ya. Jadi rumus molekul itu berbeda dengan rumus empiris ya, karena rumus empiris itu adalah rumus penyederhanaan ya, rumus yang sederhana tadi berdasarkan perbandingan jumlah atom-atomnya ya. Nah, berikutnya untuk persen komposisi ya. Untuk persen komposisi itu diperoleh dengan membagi massa setiap unsur dalam 1 mol senyawa dengan massa molar senyawa dan mengalikannya dengan 100% ya. Ini rumusnya ya. Persen massa unsur sama dengan massa unsur per massa senyawa dikali 100% ya. Nah, ini untuk contoh soalnya. Untuk contoh soalnya itu 1 molekul CO2 terdiri atas 1 atom C dan 2 atom O ya. Jadi untuk persen massa C itu kalau berdasarkan rumus tadi ya, berdasarkan rumus tadi itu diperoleh persen massa C dari CO2 itu adalah 27,3% ya. Ini diperoleh dari massa C ya per massa CO2. Jadi ARC per MrCO2 ya. Massa C-nya 12, MrCO2-nya adalah 44. Sama juga untuk O caranya ya. Jadi O-nya ada 2 dibagi 44 ya. Tadi Mr dari CO2 ya, hasilnya 72,7 ya. Kalau di total itu adalah 100% ya, ini ya. 27,3% ditambah 72,7 itu adalah hasilnya adalah 100% ya. Untuk lebih jelasnya ya, lebih memahami hubungan antara persen komposisi dan massa molar senyawa ya. Untuk menentukan rumus empiris dan rumus senyawanya tadi ya. Ini ada soalnya seperti ini. Ya. Jadi di sini untuk soalnya suatu senyawa terdiri dari 60% karbon, 5% hidrogen dan sisanya nitrogen ya. Mr senyawanya adalah 80 gram per mol. Tentukanlah rumus empiris dan molekul senyawanya ya. Jadi dari sini bisa digunakan ya untuk menentukan rumus empiris dan rumus molekul ya berdasarkan data yang ada ini ya. Jadi persen nitrogennya kita tentukan dulu. Persen nitrogennya itu adalah 35% ya di sini ya. Sini persen nitrogennya. Ya, kemudian kita tentukan perbandingan ya, perbandingan antara karbon, hidrogen
dan nitrogen. Ya. Diperoleh perbandingannya 2:2:1 ya. Maka diperoleh rumus empirisnya adalah C2H2N ya. Berikutnya dari rumus empiris yang sudah diketahui itu bisa kita gunakan untuk menentukan rumus molekul ya. Jadi rumus sebenarnya apa gitu ya. Jadi di sini tadi MR-nya sudah diketahui ya. MR-nya sudah diketahui adalah tadi berapa? 80 ya. MR-nya 80. Ya. MR ya. Di sini sama dengan rumus empiris dikalikan N ya. Jadi rumus empirisnya tadi berapa? Ini kita tulis dulu. Sama dengan 80 ya. Ketemu 40 dikalikan N ya. Sama dengan 80. N-nya sama dengan 2 ya. Jadi dengan mengalihkan rumus empiris dengan N akan kita peroleh rumus molekulnya sebagai berikut ya. Rumus molekulnya kita peroleh di sini C4H4N2 ya. Jadi ini adalah hubungan antara persen komposisi dan massa molarnya untuk menentukan rumus empiris dan rumus senyawa. Ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk penguatan konsepnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita bisa lanjut ke kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya apa? Ya, kesimpulan dari materi kita hari ini ya. Coba Faiz, kesimpulannya apa? Yang pertama coba. Faiz, coba kesimpulannya. Yang pertama, Bu, Ya, yang pertama apa? Coba Faiz. rumus molekul dari asam askorbat C6H8O6. Ya. Rumus empiris. Ya, Faiz. Ya, Berikutnya apa? rumus empiris dari asam askorbat C3H4O3. Yang kedua apa? Rumus molekul dari satu senyawa menunjukkan jumlah atom sebenarnya dari masing-masing unsur dalam satu molekul senyawa tersebut. Berikutnya yang ketiga. Rumus empiris dari suatu senyawa menunjukkan jumlah atom relatif dari masing-masing unsur dalam molekul senyawa tersebut dengan rasio. Yang terakhir kesimpulannya. Kadar masing-masing atom penyusun dalam asam askorbat adalah persen C sama dengan 40,91%, persen H sama dengan 4,55%, persen O sama dengan 54,54%. Iya, ya. Jadi ini untuk kesimpulannya. Terima kasih Faiz yang sudah membantu dalam menyimpulkan ya untuk materi kita hari ini ya. Berikutnya kalian kumpulkan LKPD-nya ya yang sudah diisi. Silakan LKPD-nya dikumpulkan. Selanjutnya untuk live worksheet-nya ya, untuk tes evaluasinya. Untuk tes evaluasi, ya silakan kalian isi ya live worksheet-nya. Tidak ada yang ditanyakan. Saya
saya cukupkan ya. Saya cukupkan untuk pembelajaran kita kali ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung ya di pembelajaran virtual ya. Pembelajaran virtual kita kali ini ya. Jadi untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang volume molar dan persamaan reaksi ya. Jadi untuk pembelajaran yang minggu depan kita akan mempelajari tentang volume molar dan persamaan reaksi. Ya, sebelum pembelajaran kita akhiri ya, bisa dipimpin berdoa. Coba Hana, coba dipimpin berdoanya. Saya cukupkan untuk pembelajaran kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.